Lihat kamera. Chen Xuan. Kita akan lulus, ayo foto bersama. Oke, baiklah. Wah Xiao, Chen Xian SIM at ITU. Bisa dekat dengan Lu, si cantik kampus. Bagaimana kalau aku suruh orang menghajarnya? Teman-teman, hari ini kita akan lulus dan berpisah. Untuk mengenang persahabatan selama kuliah, aku memutuskan malam ini mentraktir kalian makan di Hotel Tianyue. Bagaimana? Wah, bagus. Hotel Tianyue. Itu satu-satunya hotel bintang 6 di Jiangcheng. Makan biasa saja bisa habis puluhan ribu. Kuo Shao, kamu benar-benar dermawan. Hanya orang sekelas Kuo Xiao yang punya kemampuan untuk mengajak kita melihat dunia seperti ini. Tidak seperti beberapa orang, nilai bagus buat apa? Makan di kantin saja pelet-pelet. Chen Xian, bagaimana kalau kamu ikut bersama kami? Lajukila, mungkin seumur hidupmu belum pernah ke tempat mewah begini. Tunang, semua biaya aku yang tanggung, kamu tidak perlu bayar. Chen Xuan, ayo kita pergi bersama. Aku masih banyak yang ingin kukatakan padamu. Meng Yan sangat menantikan. Aku sebaiknya tidak mengecewakannya. Mungkin setelah hari ini, kita akan hidup di dunia yang berbeda. Baiklah, aku akan ke asrama dulu untuk bersiap. Aku akan lagi. Oke. Semoga kado kelulusan ini disukai oleh Meng Yan. Lihat, itu dia orangnya. Berani merebut wanita dari Kuo Shao. Nanti cari tempat sepi dan hajar habis-habisan. Santai bro. Kami profesional dalam urusan pukul-memukul. Sistem check-in terdeteksi, terikat secara resmi. Apa? Sistem check-in? Aku berhalusinasi? Apa? Siapa yang memukulku tadi? Meng Yan, Chen Xuan ini orang macam apa sih? Kita semua sudah sampai. Hanya dia yang sok spesial. Chen Xuan hanya tertunda sedikit urusan. Ayo kita tunggu dia sebentar. Mungkin dia sama sekali tidak tertarik makan dengan kita, teman-teman sekelas. Tidak, kenapa dia seperti ini? Menurutku dia bahkan tidak menghargai Kuo Shao. Jari kelingkingmu saja tidak ada apa-apanya. Berani-beraninya. Kita semua harus menunggu dia di sini? Semuanya lihat, Chen Xuan datang. Chen Xuan, kamu kenapa? Aku baik-baik saja, Meng Yan. Chen Xuan, kenapa baru datang? Aku pikir kamu tidak mau makan dengan kami, teman-teman sekelas ini. Sengaja tidak datang? Maaf semuanya, tadi aku tidak sengaja terjatuh. Jadi terlambat datang. Chen Xuan, kamu tidak apa-apa? Apa aku perlu mengantarmu ke rumah sakit? Meng Yan, aku tidak apa-apa. Meng Yan, gadis yang begitu baik. Entah siapa yang beruntung nanti bisa menghabiskan hidup bersamanya. Sayangnya, aku tidak pantas untuk itu. Keluarga Kuo memiliki aset lebih dari 10 miliar. Bagaimana bisa kamu menolak Kuo Xiaodong? Ayah, aku sudah punya orang yang kusukai. Jangin-jangin yang kamu maksud adalah Chen Xian. Si imut itu? Yan, kalian berdua berasal dari dunia yang berbeda. Jika kamu ingin bersamanya, kecuali aku mati. Terdeteksi tuan rumah tiba di lokasi baru, Hotel Tianyue. Apakah akan memulai check-in? Apa otakku rusak karena dipukul? Kenapa suara ini muncul lagi? Tuan rumah, apakah akan check-in? Aduh, check-in, check-in, check-in. Selamat, check-in berhasil. Mendapatkan seluruh saham Hotel Tianyue. Apa? Seluruh saham Hotel Tianyue? Ini benar? Hotel termewah di kota ini, sekarang milikku? Aku tidak sedang bermimpi, kan? Ada apa, Chen Xuan? Terlihat seperti orang yang belum pernah lihat dunia. Chen Xuan, kamu ada? Yang tidak enak badan? Oh, Maaf, kepalaku masih agak pusing. HMPH, dia memang imut sih.
Kalau bukan karena Tuan Kuo yang mentraktir, mungkin seumur hidupnya tidak akan punya kesempatan datang ke tempat seperti ini. Wajar saja dia terkejut. Tapi Chen Xian, nanti di dalam. Jangan sembarangan pegang-pegang, memelukkan. Kalian keterlaluan. Apa masalahnya kalau Chen Xuan tidak memang? Dia rajin dan berbakat, pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Berani-beraninya kalian meremehkannya. Di zaman sekarang, kerja keras itu percuma, yang penting punya kemampuan. Harus punya koneksi, kalau tidak, sekeras apapun kamu berusaha. Paling-paling cuma jadi kuli. Mana bisa dibandingkan dengan Kuo Shao kita? Lu Xiaohua, hanya pria seperti Kuo Shao kita yang pantas untukmu. Aku cuma sedikit lebih hebat dari kalian saja. Tapi, kalau Meng Yan mau bersamaku, aku pasti akan membuatmu jadi wanita paling bahagia di dunia. Astaga, wow. Kuo Shao mengungkapkan perasaan lagi. Ini terlalu romantis, Meng Yan. Cepat terima Kuo Shao. Sudah kubilang berkali-kali, aku tidak suka tipe sepertimu. Lagi pula, bukankah hari ini acara reuni? Kalau kamu masih bicara sembarangan, lebih baik aku pergi. Meng Yan, aku salah bicara. Teman-teman pasti sudah lapar, ayo kita naik untuk makan. Teman-teman, cepat masuk. Ini terlalu cantik. Teman-teman pasti sudah lapar. Ayo kita naik untuk makan. Ayo. Ayo, Chen Xuan. Oh, baik. Astaga, ini pasti ruang VIP Tianhai. Wow. Ini terlalu mewah. Tentu saja, biaya minimum untuk ruangan ini saja adalah 100.000 yuan. Selain Kuo Shao kita, siapa lagi yang punya kemampuan seperti ini? 100.000? Aku setahun pun tidak bisa dapat 100.000 yuan, Kuo Shao. Kamu terlalu hebat. Habiskan sedikit uang untuk teman-teman juga wajar. Ayo. Cepat duduk dan siap makan. Chen Xian, aku dengar kamu kerja di Chenxi Finance, ya? Chenxi Finance? Ya, aku magang di Chenxi Finance. Serius? Chenxi Finance itu perusahaan keuangan terbaik di kota kita. Ya, masuk Chenxi Finance, meski cuma magang. Setelah lulus pasti banyak perusahaan besar yang merekrut. Chen Xuan, kamu hebat. Magang saja, belum tentu bisa tetap di sana. Apa yang bisa dibanggakan dari ini? Tuan Kuo, Anda sangat hebat. Pasti pekerjaannya lebih baik daripada Chen Huan, kan? Biasa saja. Fajar Keuangan hanyalah salah satu bisnis keluarga kami. Ayahku berencana menjadikanku direktur untuk pengalaman. Hei Chen Xian, siapa bosmu? Jika kau memohon padaku, aku bisa mempertimbangkan. Demi Meng Yan, membantumu tetap bekerja di Fajar. Astaga, Langsung jadi direktur setelah lulus. itu juga perusahaan bagus seperti Fajar Keuangan. Chen Xian, kenapa kau diam saja? Ada kesempatan emas untuk dekat dengan orang penting. Sepatlah memohon pada Tuan Gua. Kuo Xiaodong ini pasti tidak tulus. Mungkin ingin menertawakanku. Menurutku segala sesuatu harus dilakukan dengan kerja keras. Mengandalkan koneksi tidak akan bertahan lama. Chen Xian, APA maksudmu? Meng Yan, kau lihat kan? Aku baik hati memberinya kesempatan, dia tidak berterima kasih. Masih bicara dengan nada sarkastik. Menurutku Chen Xuan tidak salah. Lagi pula, dengan kemampuannya, dia tidak perlu memohon. Juga bisa tetap bekerja di Fajar Keuangan. Begitu masa magang Chen Xuan selesai, aku akan memecatnya. Lihat saja bagaimana dia bisa bertahan. Beberapa orang memang didiktirkan miskin selamanya. Kesempatan emas ada di depan mata tapi tidak dihargai. Lucu sekali. Sudahlah, aku lapar setelah bicara lama. Pelayan, pesan makanan. Teman-teman, hari ini langka, bagaimana kalau kita minum anggur bagus? Untuk merayakannya? Bagus,
Anggur merah Hotel Tianyu ini didatangkan langsung dari Prancis. Bagaimana kalau kita pesan 2 gelas? Bagaimana? Minum anggur? Lebih baik tidak. Ada APA, Chen Xian? Aku yang traktor, APA lagi yang kau khawatirkan. Ayah Chen Xian, hari ini kita akhirnya bisa berkumpul. Jangan selalu merusak suasana, ya? Aku. Baiklah, kita minum sedikit saja. Tidak perlu memesan anggur yang mahal, kita patungan saja. Cukup seru-seruan saja. Pei Chonggen, kamu bisa patungan untuk anggur apa yang bagus? Pilihan. Apa anggur termahal di sini? Tuan, anggur termahal kami adalah Romani Conti. Harganya 200.000 per botol. 200.000? Astaga, ini daya beli Hotel Tianyu. Satu botol anggur 200.000? Kalau begitu, 2 botol Romani Conti. Ini bikin APA Hotel Tianyu. Ini hotel termewah di Jiangcheng, total asetnya lebih dari 3 miliar. Anggur 200.000 per botol bukan masalah. Aku dengar. Pemilik Hotel Tianyu adalah seorang pemuda misterius. Guo Shao, kamu kenal dia? Tadi sistem apa bilang? Aku adalah pemilik Hotel Tianyu. Apa ini benar? Aku juga tidak tahu, aku hanya tahu dia Marga Chen. Marga Chen? Tidak mungkin. Apa ini benar? Chen Xuan, kamu kenapa? Apa kamu tidak enak badan? Aduh, aku tidak apa-apa. Aku hanya terkejut. Ternyata pemilik sini juga Marga Chen. Chen Xuan, cuma marga yang sama. Apa yang membuatmu begitu bersemangat? Apa? Kamu pemilik Hotel Tianyu? Guo Shao, kamu terlalu lucu. Semua orang tahu. Chen Xian ini hanya orang Castle. Bagaimana mungkin dia pemilik Hotel Tianyu? Wu Xiaodong, jangan keterlaluan. Chen Xuan sama sekali tidak bermaksud begitu. Kamu masih membelanya seperti ini. Hari ini kalau aku tidak menghancurkannya, aku tidak marga Kuo. Cuma bercanda saja. Chen Xian, kamu tidak bisa terima bercandaan kecil seperti ini? Meng Yan, jangan-jangan. Kamu benar-benar suka Chen Xian? Kamu sangat membelanya. Astaga, bagaimana dia bisa cocok denganmu? Zhang Meili, jangan asal bicara. Aku hanya tidak suka melihat semua orang mengganggu Chen Xuan. Lagi pula, apa salahnya Chen Xuan? Meng Yan benar-benar suka aku. Tapi aku. Teman Lu, kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Terima kasih, Chen Xuan. Sepertinya kakiku terkilir. Jangan memaksakan diri, aku akan mencoba pulang. Ini tidak baik. Kalau lama-lama, hujan akan semakin deras. Ayo, naiklah. Chen Xuan, terima kasih. Sama-sama. Lain kali hujan, ingat lihat jalan. Orang seperti aku, pantaskah untuknya? Chen Xuan, jangan berpikir macam-macam. Mereka hanya mengoceh saja. Oh, tidak apa-apa, aku tahu. Chen Xian, dia Sirang Gadis Castle. Membawa 2 botol minuman, cepat bantu dia. Oh,
Astaga, Tuan. Kenapa kau menabrakku? Botol ini harganya 400.000. Ah, aku tidak. Jelas kau yang menabrakku. Chen Xian, ini tidak lucu. Kami semua melihat, kau sengaja menabraknya. Aku. Ya, aku juga melihat, kau sengaja menabraknya. Chen Xian, jangan kau melihat gadis itu. Cantik, lalu sengaja mengambil kesempatan. Oh Chen Huan, tak kusangka kau. Sangat menjijikan. Ya Tuan, teman-temanmu semua melihat. Kau yang menabrakku, jadi 2 botol ini harus kau ganti. Tidak, dia belum sepenuhnya berdiri. Jelas kau yang menabraknya, sampai anggur tumpah. Uang ini seharusnya tidak dibayar Chen Xuan. Nona, aku tahu kau ingin membantu temanmu. Tapi kau tidak bisa memfitnah orang. Mengapa aku harus menabrak tuan ini? Ya, Meng Yan. Kami semua melihat. Chen Xuan yang menabrak. Tidak bisa karena Chen Xuan teman sekelas kami. Lalu menyalahkan orang yang tidak bersalah. Setujukan semuanya? Ya. Kenapa? Chen Xuan, awalnya sepakat. Minuman ini aku yang traktir, tapi kau sengaja memecahkan. Ini sudah berbeda, seharusnya minuman ini. Harus kau yang bayar. Sepertinya ini jebakan Ko Xiaodong. Sengaja dibuat. Hanya untuk melihatku dipermalukan. Apa yang kulakukan, tidak akan kuhindari tanggung jawab. Tapi bukan milikku. Orang lain juga jangan mencoba memfitnahku. Bukankah di sini ada CCTV? Aku minta untuk melihat rekamannya. Menyelidiki kebenaran. Tuan, CCTV tidak bisa sembarangan. Dilihat oleh siapa saja. Dan lagi, banyak orang sudah melihatnya. Apa kamu mau mengingkari? Aku. 400.000 bukan jumlah kecil, Chen Xuan. Kalau kamu bersikeras tidak mengaku, hotel ini bisa melaporkan ke polisi, kan? Dan kalau petugas hukum datang, bukan hanya mengganti uang saja. Benar, Tuan. Jika Anda menolak mengganti kerugian, kami bisa melaporkan ke polisi. Saat itu tiba, Anda tidak hanya harus mengganti uang, tapi juga masuk penjara. Chen Xian, kalau benar-benar masuk penjara, hidupmu akan hancur. Mungkin ijazahmu juga akan disita oleh kampus. Jangan laporkan ke polisi. Aku akan ganti 400.000 itu. Meng Yan, tidak apa-apa. Terima kasih. Tapi, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Laporkan saja ke polisi. Aku tidak percaya petugas hukum datang. Tidak bisa membuktikan aku tidak bersalah. Tuan, Anda sengaja membuat masalah ya? Kalau begini, aku akan panggil Satpam. Satpam, ada keributan di ruang Tianhai. Segera tangani. Chen Xuan, lebih baik kamu ganti uangnya dengan jujur. Apa salahnya? Kalau tidak punya uang, aku bisa pinjamkan. Sekarang masalahnya jadi besar. Bagaimana kamu menyelesaikannya? Hotel Tianyue bukan tempat sembarangan untuk membuat keributan. Ada ATA, siapa berani membuat keributan di Hotel Tianyue? Dia yang menabrakku, memecahkan anggur, dan menolak mengganti rugi. Bocah, berani buat keributan di Tianyue? Kau cari mati. Bawa dia ke petugas hukum. Aku. Ya, Aku kenal bos kalian. Berhenti. Apa katamu tadi? Kau kenal bos kami? Ya, aku akrab dengan bosmu. Manajer jaga di mana? Suruh dia menemuiku. Sekarang hanya bisa berharap sistem itu benar adanya. Apa yang kau mungkin, Chen Xian? Siapa kau ini? Mana mungkin kau kenal bos Hotel Tianyue? Aku satu kelas dengannya. Aku jamin. Dia hanya orang kecil, tidak mungkin kenal bos kalian. Anak baik, sampai sekarang kau masih berani menipuku. Kau tidak ingin hidup lagi ya? Tidak peduli aku berbohong atau tidak, tunggu sampai manajemen datang. Kebenaran akan terungkap, lagi pula kejadian di sini sudah besar. Apa hotelmu tidak perlu mengirim penanggung jawab? Untuk menangani ini, perkataanmu ada benarnya. Kamu panggil bos Wang ke sini. Ganti rugi 400.000. Memang seharusnya ditangani oleh bos Wang. Chen Xuan, kamu yakin? Bisa menanganinya? Apa perlu aku? Telepon ayahku, mungkin dia bisa menanganinya. seharusnya tidak masalah kan? Bukankah ada CCTV di sini? Aku percaya bos Wang itu akan memberiku solusi yang adil. Chen Xuan, sudah di ujung tanduk masih tidak menyesal. Chen Xuan, kali ini kamu benar-benar selesai. Aku dengar bos Wang ini adalah orang yang tidak bisa ditipu. Kalau kau menipunya, akhirnya mungkin akan lebih buruk. Sialan, kenapa aku punya teman sekelas sepertimu?
Makan bersama saja tidak bisa tenang. API, siapa yang berani membuat keributan di Hotel Tianyu kami? Boss Wang, dia orangnya, Tuan ini. Tadi sengaja menabrakku saat aku mengantar makanan. Menyebabkan dua botol Romani Conti Pekka, dan menolak membayar ganti rugi. Dia juga bilang kenal bos. HMPH, aku ingin tahu siapa yang berani-beraninya. Walaupun kenal bos, ganti rugi tetap harus dibayar. Tuan ini. Kamu. Nah ini dia. Menyinggung bos Wang di seluruh kota Yun. Tidak ada jalan hidup untukmu Chen Xuan. Tuan ini, sekarang kau harus membayarkan? Entah apa yang dia pertahankan tadi, sekarang benar-benar membuat orang marah, mungkin bisa menyeret kita juga, Chen Xuan. Cepat bayar dia. Aku ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi tadi. CCTV. Seharusnya bisa membuktikan kebenaran. Kau pikir siapa dirimu? CCTV bukan. Bisa dilihat sembarang orang. Tampilkan rekaman dari ruangan Tian Hai di layar lobi. Dalam 5 menit, aku ingin melihat rekaman lengkapnya. Boss Wang. Apa-apaan ini? Begini caramu melayani? Boss. Maaf sekali, hari ini semua karena saya tidak bisa mendidik dengan baik. Saya pasti akan menanganinya dengan serius, si imut ini. Tak disangka, sistem ini ternyata benar-benar nyata. Bos. Aku benar-benar menjadi bos Hotel Tianyu. Bagaimana mungkin dia bos? Kamu Buta Maria? Ini adalah bos kami dari Tianyu. Dia adalah bos. Bos, aku salah. Bos, maafkan aku. Itu dia. Orang ini yang menyuruhku, dia memberiku 5.000 yuan. Untuk memfitnah Anda. Apa yang kamu bicarakan? Siapa yang memberimu uang? Bos, Anda datang untuk makan. Kenapa tidak memberitahuku? Aku bisa menyuruh anak buah mengatur semuanya. Tidak perlu. Aku hanya datang sederhana untuk reuni kelas. Kamu pergi saja. Ya. Bagus, Chen Xuan, kamu pandai menyembunyikan identitas. Membuatku khawatir begitu lama. Maaf, Meng Yan. Aku tidak sengaja menyembunyikannya darimu. Tidakkah kamu mau menjelaskan dengan baik? Tak disangka, Chen Xuan ternyata bos besar Hotel Tianyu. Ya ampun, Chen Xian. Jangan-jangan kamu adalah putra keluarga kaya yang tersembunyi. Kalyur untuk merasakan hidup? Chen Xian, oh Chen Xian. Tak disangka kamu adalah orang penting yang tersembunyi. Maaf sebelumnya. Sang Liang. Aku baru dengar dari pelayan itu, kamu yang menyuruhnya untuk memfitnahku. Tidak, Chen Xuan, kamu salah paham. Aku hanya bercanda, siapa suruh orang itu bawa. Anggo mahal untuk menipu. Bos Chen, aku minta maaf. Kedepannya di acara pertukaran, kamu harus bawa-bawa kami. Ada apa, Chen Xuan? Kita kan teman sekelas. Hanya bercanda, masa tidak bisa dilupakan? Hari ini aku ingat. Kedepannya, kamu urus sendiri. Baik. Si imut, masih saja pura-pura. Tunggu saja aku cari kesempatan untuk menghajar kamu. Karena semua sudah hampir selesai makan. Pelayan, bayar. Tuan ini, bos Wang sudah memerintahkan. Bos makan tidak perlu bayar, semua konsumsi hari ini. Gratis total, gratis. Wah, Keren banget Chen Xuan, keren. bagus Chen Xuan, mau saingan sama aku ya? Nanti malam aku akan menghajar kamu. Karena bos Chen sudah traktir kita semua. Aku juga tidak bol pellet. Ini adalah ruang VIP yang aku pesan di Royal Club malam ini. Kita main sampai puas. Royal Club, aku pernah lihat video viralnya. Toilet di sana bahkan berhiaskan kristal. Menyan, ayo kita pergi. Kita semua pergi bersama. Chen Xuan, kamu mau ikut tidak? Chen Xuan, jangan sok setelah lulus. Kita semua main bersama, jangan-jangan. Sekarang kamu sudah jadi bos besar, kami teman lama. Tidak layak main denganmu lagi. Dan Chen Xuan, tiba-tiba kamu menjadi bos Hotel Tianyu, kamu belum.
Memberi aku penjelasan yang jelas, jangan coba mengelak. Baik, aku akan ikut, nanti aku jelaskan perlahan. Kita banyak orang, mungkin perlu beberapa taksi. Kebetulan, mobilku bisa bawa beberapa orang. Mobilmu, wah, astaga. Ini Maybach model terbarukan. Kuo Shao, kamu benar-benar hebat. Hanya sekitar 2 jutaan lebih. 2 jutaan lebih? Cukup untuk mobil sehari-hari. Yan, ini mobil baruku. Aku harap, kamu yang pertama naik mobil ini. Wah, Kalau begitu aku dengan Chen Xuan saja. Ayo. terdeteksi tuan rumah tiba di lokasi baru, mobil Maybach. Apakah akan mulai check-in? Di mobil juga bisa check-in. Ya, selama tuan rumah tiba di suatu tempat. Ada kemungkinan mendapatkan kesempatan check-in. Check-in. Selama tuan rumah berhasil check-in, mendapatkan Rolls Royce, tuan rumah bisa menghubungi sopir kapan saja. Kuo Shao, aku juga mau naik mobil barumu. Tapi sekarang tidak ada tempat lagi. Masa Bos Chen harus naik taksi? Ah, Chen Xian, jangan-jangan kamu mau berebut tempat duduk dengan seorang cewek? Aku. Kalau Chen Xuan turun, aku juga ikut turun, kita naik taksi bareng. Gak apa-apa Meng Yan, sebenarnya aku punya mobil. sekarang Bos Chen sudah jadi bos besar. Jangan sebut mobil, mungkin dia bahkan punya pesawat pribadi. Hei, aku di Hotel Tianyue, kamu kesini aja. Chen Xuan, dikasih hati minta jantung. APA maksudnya, kamu punya sopir pribadi juga? Dah. Mobil level apa nih? Jangan Rolls Royce? Wah, Kuo Shao, lihat, ini beneran Rolls Royce. Di seluruh Jiangcheng, gak ada mobil semahal ini. Itu pun model terbaru, harganya minimal puluhan juta. Entah punya bos besar siapa di Jiangcheng. Rolls Royce. Pas. Chen Xian, ini mobilmu? Meng Yan gak tahu. Bolehkah aku mengantarmu? Ya udah, aku kasih kamu kesempatan ini. Dah. Hati-hati. Waduh, Chen Xuan ternyata punya Rolls Royce, kaya banget sih. Sopirnya juga khusus disewa. Kayaknya si mobil sewaan, sok gaya aja. Chen Xuan, perubahanmu terlalu drastis. Apa setelah lulus kamu gak mau sembunyikan identitas lagi? Meng Yan, kalau aku bilang. Aku juga agak bingung, kamu percaya? Aku gak percaya. Kamu kan pemilik Hotel Tianyue. Ditambah Rolls Royce puluhan juta ini. Masa jatuh dari langit? Sebenarnya, hampir mirip jatuh dari langit. Apa kamu beneran kayak Zhang Meili? Orang dari keluarga tersembunyi? Iya Meng Yan. Kamu pinter banget. Sebenarnya aku juga baru lulus. Baru mulai urus bisnis-bisnis ini. Ini mungkin alasan terbaik. Kalau sistem ini ketahuan, Meng Yan pasti mikir aku gila. Sayang banget. Kenapa gak kasih tahu dari dulu? Hah?
Wah, Bos Chen, rental mobil yang kamu cari. Sopirnya biasa aja, hampir nabrak mobilku. Kamu sanggup ganti rugi? Sibuk. Jelas-jelas kamu sengaja menghalangi kami. Aduh Meng Yan, kamu salah paham nih. Aku cuma parkir biasa kan. Boss Chen, Ini adalah Royal Karaoke, tempat hiburan paling terkenal di kota. Entah sistem akan memicu misi check-in atau tidak. tuan rumah terdeteksi telah tiba di lokasi baru, Royal Karaoke. Mulai check-in? Baik, Selamat, check-in berhasil. Mendapatkan 10% saham dari grup Naga Langit. Tuan rumah berhasil check-in 3 kali, mendapatkan kartu duplikasi skill. saham grup Naga Langit. Lalu apa itu kartu duplikasi skill? Halo tuan rumah, grup Naga Langit adalah perusahaan manajemen aset terbesar di Siakuo. Dengan aset lebih dari 100 miliar. Royal Karaoke hanyalah salah satu bisnis kecilnya. Di kemudian hari, tuan rumah bisa melakukan check-in di bisnis lain grup Naga Langit untuk mendapatkan lebih banyak saham grup Naga Langit. Aset lebih dari 100 miliar. Berarti 10% saham ini bernilai 10 miliar? Kalau begitu, sekarang aku sudah menjadi miliarder? Benar tuan rumah. Kartu duplikasi skill bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tuan rumah Sakra Menyeluruh. Tuan rumah bisa menduplikasi skill dari orang manapun di dunia nyata ke diri sendiri. Kedengarannya sangat keren. Tapi untuk sementara aku belum memikirkan skill apa yang perlu diduplikasi. Bisa tidak digunakan dulu? Bisa, tuan rumah. Kenapa Bos Chen terlihat bodoh? Tidak mungkin kan? Sebagai pemilik Hotel Tianyu, kamu belum pernah ke Royal Karaoke? Menurutku, dia bukan bos besar sama sekali. Bos Wang tadi mungkin hanya dia bayar untuk berakting. Hah? Ini bukan manajer Qin? Yang Master Gua. Dia tidak mungkin juga datang menyambutmu kan? Wajar saja. Lagi pula aku adalah member Platinum Royal Karaoke. Wajar saja dapat perlakuan seperti ini. Manager Chin, Halo bos, dia adalah bos. Herman Mengizin Shenhala, pemilik Royal Karaoke, yang Master Kuo, kamu tahu? Aku mana tahu. Latar belakang pemilik Royal Karaoke sangat misterius, tidak ada yang pernah melihatnya. Tidak benar, Guo Xiao. Tadi kamu jelas-jelas bilang, kamu sering minum bareng bos Royal Club. Kapan aku bilang? Kamu salah dengar. Sistem ini benar-benar keren. Aku benar-benar berhasil. Bos Royal Club. Jadi, Royal Club ini juga bagian dari bisnis keluargamu? Mengyan, mungkin saja. Aku juga baru tahu. Maaf bos, tadi tidak tahu kalau Anda dan teman-teman datang. Telah ditingkatkan sementara menjadi kotak Supreme. Siap. Tidak apa-apa, kami juga dadakan. Semua ikuti aturan saja. Fake boss, Chen Xian. Tak kira kau benar-benar jadi bos besar. Dibandingkan kamu, Guo Xiaodong nggak ada apa-apanya. Iya Chen Xuan, aku selalu bilang, di Kilis Kita, Chen Xian yang paling hebat. Ganteng lagi kaya, nggak ada yang bisa ngalahin kamu. Kalau begitu, ayo masuk. Semua pengeluaran malam ini. Aku yang tanggung. Guo Xiao, aku nggak suka gaya Chen Xuan ini. Sok pamer, santai aja. Malam ini masih panjang. Kita main pelan-pelan. Humph. Ayo bersulang. Selamat wisuda. Bos Chen, aku minum untukmu. Malam ini, kita tidak pulang sebelum mabuk. Guo Xiaodong ini, mau ngapain lagi? Ayo. Bos Chen, aku juga mau minum untukmu. Ayo. Bos Chen, aku juga mau minum untukmu. Oh, ayo.
Kalian mau mabukin Chen Xuan ya? Guo Xiaodong, keterlaluan kamu. Waduh Meng Yan, kamu salah sangka nih. Kami cuma mau dekat-dekat sama Bos Chen. Bos Chen, nggak mau kasih muka sedikit? Hah? Ternyata mau gantian mabukin aku. Tapi, kalian gak tahu kemampuan minumku. Gak apa-apa, ayo. Bersulang. Bos Chen Dermawan, ayo kita minum lagi. Jiangan buru-buru, Chen. Aku punya banyak waktu untuk bermain perlahan denganmu. Chen Xian, jangan terlalu sombong. Malam ini, aku akan membuatmu mabuk sampai terjungkal. Ayo, Ayo. Dia agak aneh, terlalu kuat minum. dulu aku tidak pernah menyadari dia bisa minum sebanyak ini. Chen Xuan, lebih baik kamu minum sedikit saja. Meng Yan, aku baik-baik saja. Minuman ini, sejak kecil aku minum seperti air. Guo, kamu bisa atau tidak? Mau tidak? Aku kasih kamu 5 gelas. Tidak. Aku ke toilet dulu. Kak Dong, kamu baik-baik saja? Perlu aku cari dokter untukmu? Ini. Si imut sudah bosan hidup. Berani-beraninya menyentuh wanita aku. Kamu tahu aku siapa? Berani-beraninya melawanku. Aku tidak peduli kamu siapa. Di seluruh Jiangcheng, tidak ada yang berani menyentuh wanitaku. Orang. Patahkan tangannya. Tunggu sebentar. Chen, sifat selamatkan aku. Chen Xuan, kita kan teman sekelas. Kamu tidak bisa hanya diam melihat aku dipukuli, dasar. Kamu mau membelanya? Chen Xuan, aku kan tamu kamu. Kamu tidak bisa melihat tamumu dipukuli, kan? Hah? Kamu adalah bos Royal Club, benar. Sekarang masih ada waktu untuk minta maaf. Kalau tidak, saat temanku marah, kamu hancur. Di mataku, San Tianlang. Di seluruh Jiangcheng, siapa yang aku takuti? Sun Tianlang. Kamu adalah keluarga San. Sun Tianlang. Keluarga San adalah orang terkaya di Jiangcheng. Sekarang Guo Xiaodong benar-benar selesai. Chen, jangan ikut camper urusan ini. Ini akan menyeretmu. Tuan San, ini karena kebodohanku. Aku terlalu mabuk. Maafkan aku. Keluarga kita pernah bekerja sama. Ayahku adalah... Guo Zhenhai dari grup Guo. Grup Guo? Lalu apa? Di mataku, San Tianlang. Kamu bukan apa-apa. Tapi, aku bisa memaafkanmu. Bisa saja. Gadis ini lumayan. Biarkan dia menemaniku semalam. Urusan ini selesai. Tuan Sun. Dia adalah putri keluarga Lu Mengyan. Apa masalahnya dengan keluarga Lu? Jadi wanita aku, dia tidak rugi. Tuan San, jangan keterlaluan. Masalah yang dibuat Guo Xiaodong. Kenapa seorang gadis harus menanggung akibatnya? Kenapa? Kamu mau jadi pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik? Aku kasih tahu, jangan pikir di tokoku kamu bisa. Berani sombong denganku. Aku bisa. Ajarimu jadi orang. Mengyan, bagaimana kalau kamu menuruti Tuan San saja? Tuan Sun. Juga tidak akan memperlakukanmu buruk. Guo Xiaodong, kamu tidak tahu malu. Tak kusangka kamu orang yang tahu situasi. Bagus. Aku lagi baik hati hari ini, aku maafkan kamu. Terima kasih, Tuan San. Tuan San, Chen Xuan ini biasanya dekat sekali dengan Lu Mengyan. Kalau mau mengendalikan Lu Mengyan, kamu bisa mulai dari Chen Xuan ini. Guo Xiaodong, kamu benar-benar tidak tahu malu. Keluarga San adalah keluarga terkaya di Jiangcheng.
bisa berhubungan baik dengan San Tianlang ini. Satu Lu Mengyan, lepaskan saja. Mengyan, Gadis cantik, turuti aku saja. Dengan statusmu, cukup layak masuk keluarga kami, San. Jangan harap si imut ini bisa melindungimu. Lihat, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Mengyan, Kalau kamu tidak menuruti aku akan suruh orang patahkan. Ah, tunggu. Aku setuju. Bagus. Aku suka orang yang tahu situasi sepertimu. Mengyan, aku harus cepat cari cara. Tidak boleh biarkan Mengyan diperlakukan semena-mena. Sistem, bisakah aku menggunakan kartu duplikat? kartu duplikasi skill tersedia. Swaningen, menduplikasi kemampuan siapa? Aku ingin menduplikasi Kungfu Master generasi pertama, Ye Wen. Kungfu Yewen bisa diduplikasi. Berhenti. Kamu tidak boleh bawa dia pergi. Kamu cari mati, ya? Chen Xuan, jangan urusi aku. Mengyan, tenang, ada aku di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggumu. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Lepaskan dia, kamu bisa pergi. Kalau tidak, aku jamin, kalian semua akan menyesal. Bagus, sangat bagus. Sudah lama tidak ada yang berani bicara seperti ini padaku. Karena kamu begitu sombong. Kalian, pukuli dia sampai mati. Wing Chun. Kamu ini siapa sih? Sudah kubilang, selama aku di sini, kamu tidak bisa menyentuhnya. Aku tidak percaya kamu bisa bertarung. Serang bersama. Aduh, ini... Apa aku berhalusinasi? Ini masih Chen Xuan yang aku kenal? Bisa sehebat ini? Chen Xian ini, kapan jadi begitu menakutkan? Chen Xian, kamu tunggu saja. Kamu bukan manusia. Kamu mau apa? Aku beritahu kamu. Aku adalah putra tertua keluarga San. Kalau kamu berani menyentuhku, keluarga San tidak akan membiarkanmu pergi. Chen Xuan, dia benar. Kekuatan keluarga San bukan mainan. San Tianlang, aku bisa melepaskanmu. Tapi kamu harus janji, tidak boleh lagi mengganggu Mengyan. Kalau tidak... Aku mengerti, aku janji. Aku tidak akan punya niat jahat pada Lu Mengyan lagi. Ayo pergi. Kamu terlalu hebat. Dari mana belajar bela diri ini? Astaga, Chen Xuan, kamu terlalu keren. Kaya dan jago bertarung, Chen Xuan. Aku sangat mengagumimu. Menurutku, yang paling brengsek adalah Kuo Xiaodong. Di mana dia? Sedala, Yang Penteng Sekarang Semua Tahu Siapa Dia. Hari ini cukup, semua bisa pulang. Mengyan, kamu tidak apa-apa? Tadi menakutkan ya. Aku antar kamu pulang. Chen Xuan, rumahku tidak jauh dari sini. Bisa temani aku jalan? Boleh. Tuan Kuo, biarkan Chen Xuan. Terus bersenang-senang seperti ini? Tidak semudah itu. Aku jamin. Tidak akan semudah itu. San Shao pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Dan kamu lupa, Chen Xian. Masih magang di perusahaan kami. Chen Xuan, kamu sekarang benar-benar berbeda dengan dulu. Benarkah?
Apakah aku sekarang lebih baik? Tentu, kamu sekarang semakin hebat. Tapi, kamu malam ini menyinggung Sang Tianlang. Dia tidak akan membiarkanmu begitu saja. Tenang, Meng Yan, aku sekarang punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri. Dan juga, aku akan melindungimu juga. Halo, ayah. Apa katamu? Ada apa, Meng Yan? Terjadi sesuatu? Tidak ada. Ayahku tanya kapan aku pulang. Ayo kita pulang lebih awal. Oh, Ayo. Chen Xuan, aku sudah sampai rumah. ya, istirahatlah lebih awal. Chen Xuan, janji padaku, kedepannya kamu harus merawat dirimu dengan baik. Meng Yan, kamu ini, Chen Xuan, maafkan aku tidak memberitahumu. Tapi aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu terlibat dalam bahaya. meskipun aku sudah mendapatkan banyak aset berkat sistem. Tapi pekerjaan magang ini adalah hasil usahaku. Aku harus tetap bertahan. Chen Xian, Proposal yang kamu berikan kemarin sudah aku serahkan ke bos. bos sangat puas. Kerja bagus, semangat. Terima kasih. Mendeteksi tuan rumah tiba di lokasi baru, Gedung Tian Rui. Apakah akan check-in? Check-in. Selamat, check-in berhasil. Mendapatkan kepemilikan penuh atas Gedung Tian Rui. Gedung Tian Rui senilai 1 miliar, sekarang juga milikku. Berarti aku sekarang jadi pemilik gedung perusahaan? Kak Xuan, katanya posisi terakhir untuk jadi karyawan tetap di departemen kita. Sepertinya di kamu. Ah, ini masih belum pasti. Kak Xian, jangan terlalu merendah. Oh ya, kamu dengar belum? Perusahaan kita sepertinya akan kedatangan presiden baru. Katanya anak bos besar. Setelah Guo Xiaodong datang, mungkin dia akan terus menyusahkanku. Bagaimanapun, bertahanlah dulu sampai masa magang selesai. Karyawan di perusahaan kita semua sangat profesional dan baik. Ayo, semua hentikan dulu pekerjaan kalian. Perkenalkan, ini direktur baru perusahaan kita. Bos Guo, mulai sekarang. Dia yang akan memimpin kita semua. Mari kita berikan tepuk tangan. Waktu kerja mengobrol tidak perlu kerja ya? Maaf, Bos Guo. Chen Xian, ternyata kamu. Pantasan waktu kerja kamu tidak aktif. Ya, wajar. Sekarang kamu kan bos besar perusahaan. Perusahaan kecil kami, Gen 11 Finance, tidak sanggup menampung orang sehebat kamu. Maaf, Bos Guo, tidak akan terulang lagi. Kalau sudah tahu salah, gaji magang hari ini dipotong semua. Tidak ada keberatan kan? Mengerti. Manager Zhao. Saya ingin kamu menghajar orang itu. Lebih baik dia pergi sendiri. TAPI Bos Guo. Kinerja Xiao Chen. Tidak ada tapi. Kalau dia tidak pergi, kamu yang pergi. Baik, saya mengerti. Siapa ITU? Chen Chen Jun, kamu. Ikut rapat dengan saya. Saya. Iya, kamu itu. Ikut rapat, proyek selanjutnya kamu yang tanggung. Baik, manajer.
Chen Xian. Nilai magang kamu tidak memenuhi syarat. Lebih baik kamu urus perizinan saja. Manajer, nilai magang saya kan yang terbaik. Kenapa tiba-tiba bilang tidak memenuhi syarat? Ini perintah atasan. Saya hanya menjalankan prosedur. Soal alasannya, kamu pasti tahu, Sao Kun. Baik, kalau begitu, saya urus perizinan sekarang. Chen Xian, kenapa? Langsung pergi? Woso, jangan pikir saya tidak tahu. Ini ada hubungannya denganmu. Chen Zuan, kamu salah sangka. Kita kan teman sekampus, mana mungkin saya mengusirmu. Saya rasa. Apa karena nilai magangmu tidak memenuhi syarat? Benarkan, Manajer Sao? Ah, iya, benar. Nilai magang Chen Xian memang tidak layak tinggal di sini. Kalau begitu, Chen Zuan, aku juga tidak bisa menahanmu, apalagi. Awasi karyawan yang keluar, jangan sampai dia membawa barang perusahaan, ya. Tenang saja. Aku akan mengawasinya dengan baik. Ini semua aset perusahaan, Chen Jun. Saya mau mengikuti. Ini jelas-jelas rencana yang aku tulis sendiri. Aku bahkan belum menyerahkannya ke perusahaan. Lalu kenapa? Selama ditulis di perusahaan, itu adalah aset perusahaan. Kakak Suan, Jangan menyulitkan aku. Chen Jun, aku tidak menyangka. Kamu juga anjing yang setia. Chen Xian, kamu hanya sirang kecil yang dipecat perusahaan. Apa hakmu meremehkanku? Chen Xian, berhenti. Bos Guo ini ingin membawa dokumen rahasia perusahaan, tapi aku menghentikannya. Kerja bagus. Tulis apa ini sampah. Hanya kamu yang menganggap ini berharga. Kalau sampah, biar aku yang bawa pergi. Tapi Chen Jun benar. Sampah juga aset perusahaan, pantasnya di tempat sampah. Harap kamu ingat keadaanmu sekarang, nanti. Jangan harap masuk dunia keuangan. Bos Kuo, harap kamu tidak menyesal nanti. Sampah harusnya di tempat sampah. Kamu. Kuo Xiaodong, kamu akan menyesal. Sok jadi jenius keuangan. Bos Guo, aku sudah lama tidak suka Chen Xian ini. Dasar kerja bagus. Nanti ikut aku saja. Terima kasih Bos Kuo. Future Tech, Minarik, bantu aku selidiki lebih lanjut. Orang bernama Chen Xian ini. Bos Ye, bukankah kita mau ke Morning Light Finance? Untuk menemui Bos Kuo, beritahu Bos Kuo, aku ada urusan mendadak. Baik. Maaf Bos Kuo, Bos Ye kami ada urusan mendadak. Tidak bisa bertemu dengan Anda untuk sementara. Tidak apa-apa, Bos Yesibo. Tolong sampaikan, aku siap menunggu kapan saja. Untuk kedatangan Bos Ye. Baik. Oh iya, tentang proposal teknologi masa depan. Bos Ye kami sangat tertarik. Harap Bos Kuo bisa secepatnya mempersiapkannya. Proposal lengkap. Gak masalah. Manajer Sao, kamu segera panggil. Chen Xuan, suruh dia bawa proposalnya ke sini. Baik. Bukan. Bos Guo, ITU Chen Xian dia. Dia sudah resign. ada apa ini? Bukannya aku sudah menyuruh kalian untuk mengontraknya. Tolong sampaikan ke Basi. Ini pasti akan katur dengan rapi. Tenang saja. Baik. Katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Waktu itu Kuo Shao datang kerja, terus menyuruhku. Nama Kat Chen Xian. Dan proposalnya juga kayaknya dibuang, dasar bocah. Dia mau apa sih?
Kamu segera suruh dia masuk ke sini, dan ITU Chen Xian. Aku gak peduli caranya bagaimana. Pokoknya dia harus kembali kerja. Ayah, carry aku buat APA. Aku lagi sibuk belajar bisnis. Dasar kau bocah. Siapa yang suruh kau pecat Chen Xuan, ya? Dia itu bocah, kau diam saja. Cepat panggil Chen Xuan kembali. Kau tahu tidak, Bos Ye dari Tianmei Finance sangat menyukai proposalnya, Bos Ye dari Tianmei. Sake Chen Xian? Gimana bisa ya? Aku teman sekampusnya, aku yang paling tahu dia seperti apa. Masa gak mungkin, kau pikir siapa? Yang kayak kau bocah. Aku kasih tahu, aku gak peduli. Apapun masalahmu dulu dengannya, yang penting kerja sama dengan Tianmei adalah prioritas utama, kau harus bawa dia kembali. Mengerti? Kuo Xiaodong, kau akan menyesal. Chen Xuan lagi-lagi kau, atas dasar apa? Semua orang memujimu, masih diam saja. Cepat panggil dia kembali. Aku segera pergi. Awalnya mau menyelesaikan magang dulu, tapi sekarang mungkin aku bisa memulai bisnis di Tianrui Tower. Chen Xian. Chen Xian. Tunggu aku ada yang mau bilang. Manajer Zhao, aku sudah tidak ada hubungan dengan perusahaan. Masih ada yang perlu dibicarakan? Chen Xuan, tadi aku sudah membujuk bos Guo untukmu. Dia bilang ini semua salah paham. Salah paham? Ya, nilai magangmu sangat bagus. Bos Guo memaksa aku untuk menahanmu. Tidak hanya itu, Bos Guo juga menunjuk kamu untuk menangani proyek kerjasama dengan Tianmei. Ini untukmu. Adalah kesempatan emas. Tidak perlu, aku tidak tertarik dengan perusahaanmu. Kamu masih marah? Aku tahu, perusahaan memecatmu. Itu salah perusahaan, tapi Chenxi Finance di industri ini sudah perusahaan terbaik, sekarang kamu bisa kembali. Ini baik untuk perkembangan karirmu. Manajer Zhao, terima kasih atas perhatianmu sebelumnya. Tapi, aku tidak akan kembali ke Chenxi Finance. Chen Xian, kalau kamu menolak, benar-benar akan membuat bos Guo marah. Lalu bagaimana? Ha! Kamu adalah Chen Xuan? Kamu? Orang yang tadi di lift. Chen Xian, proposal future tech ini. Kamu yang buat? Ya, Presiden Tianmei Finance, Ye Qian. Bergabunglah dengan timku, aku bisa memberimu gaji jutaan. gaji jutaan. Benar, meskipun kamu baru lulus. Tapi aku rasa kamu layak tinggal di Chenxi Finance. Benar-benar menyanyiakan bakatmu. Boleh aku tanya kenapa? Hanya karena proposal ini? Proposal ini memang bagus. Tapi yang membuatku terkesan adalah dirimu sendiri. Kamu baru lulus tapi sudah punya wawasan seperti ini. Aku yakin potensimu melebihi semua perkiraan orang. Bagaimana? Pertimbangkan untuk bergabung dengan perusahaanku. Bos Ye, sejujurnya, penawaranmu sangat memuaskan. Tapi maaf, aku tidak bisa bergabung. Apa kamu masih terikat dengan Chenxi? Oh tidak, Chenxi Tech bagiku sudah tidak ada ikatan lagi, aku punya pilihanku sendiri. Oh, sepengetahuanku, sepertinya belum ada perusahaan yang lebih besar dari kami berdua di Jiangcheng. Perusahaan yang lebih besar dari kami berdua. Ya, jadi aku ingin mendirikan perusahaan sendiri. Jika Bos Ye percaya padaku, Anda juga bisa berinvestasi dan menjadi pemegang saham. Mendirikan perusahaan, lingkaran keuangan bukan main-main. Chen Xuan, kurasa aku harus menarik kembali penilaianku terhadapmu tadi. Bos Ye, apakah Anda berpikir aku tidak punya kemampuan untuk mendirikan perusahaan? Benar, untuk bertahan di lingkaran keuangan, tidak hanya butuh bakat, tapi juga kekuatan dan modal. Chen Xuan, jangan bilang padaku, kamu seorang mahasiswa baru lulus. Punya modal yang bisa membuat orang terkesan. Bos Ye, soal modal. Bagaimana menurut Bos Ye tentang Tianrui Mansion? Tianrui Mansion? Terletak di lokasi strategis pusat kota, bernilai miliaran. Tianrui Mansion memang bisa dianggap sebagai modal yang cukup baik. Tapi, apa hubungannya denganmu? Tianrui Mansion ini.
Kebetulan atas namaku, dan akan menjadi kantor pusat perusahaanku di masa depan. Kamu bilang, kamu adalah pemilik Tianrui Menshan. Kamu tidak bercanda, kan? Bagaimana, Bos Ye, mau bekerja sama denganku? Cepat cari informasi tentang pemilik di balik Tianrui Menshan. Aku akui, aku memang salah menilaimu. Katakan, bagaimana cara kerjasamanya? Bos, aku sudah menemui Chen Xuan. Tapi dia tidak mau kembali lagi. Mahasiswa baru lulus, benar-benar merasa diri penting. Ayah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Tidak pernah ada yang berani menolakku, Kuo Zhenhai. Saat ini yang paling penting bukanlah hal ini, kalian tahu? Tianrui Menshan baru saja kedatangan perusahaan bernama Tianjin Technology. Aku tahu, aku pernah dengar, mereka bahkan langsung mengambil 5 lantai kantor. Acara pembukaannya juga sangat spektakuler dan meriah. Sepertinya mereka bukan orang sembarangan. Tianrui Menshan sudah lama tidak didatangi perusahaan keuangan. Sungguh sombong. Bahkan berani menyebut diri Tianjin Technology. Ayah, bagaimana kalau aku menyuruh beberapa orang untuk menghancurkan perusahaan itu saja? Kamu tidak punya otak? Tianrui Menshan itu tempat apa? Siapa yang bisa masuk ke Tianrui Menshan tanpa punya kekuatan? Dan aku sudah mengecek, bahkan Ye Yiqian hanya salah satu pemegang saham Tianjin Technology. Siapa bos besar sebenarnya? Sampai sekarang aku belum bisa menemukannya. Sangat misterius. Tianjin Technology ini sangat hebat. Benar. Mampang mereka baru buka, kita lihat-lihat dulu. Cari tahu lebih lanjut tentang perusahaan teknologi Tianjin ini, sebenarnya seperti apa sih? Ayo. Wah. Kamu kok di sini? Jangan-jangan mau cari kerja ya? Aku kesini ngapain? Urusanmu apa? Xiao Chen, aku sudah tahu semua kejadian sebelumnya. Xiao Dong yang salah. Kembali ke Chen Si, aku siap menempatkanmu sebagai wakil direktur. Gimana? Tidak usah, Bos Kuo. Aku baik-baik saja di Tianjin Tech. Chen Xuan, kamu pikir kamu siapa? Tianjin Tech, perusahaan besar seperti ini mau menerimamu, aku kasih tahu. Ayahku menyuruhmu kembali, itu sudah memberi muka, jangan tidak tahu diri. Hah, setidaknya di Tianjin Tech. Tidak ada orang seperti Ko Xiao yang imut-imut, yang bikin perusahaan berantakan. Kamu, aduh. Anak muda, aku sarankan kamu bicara jangan terlalu sombong. Lingkungan keuangan tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Tianjin Tech, perusahaan besar dengan skala sebesar ini, selamat atas pembukaannya. Bisa memberikan apa kepada seorang lulusan baru? Ini tidak perlu Bos Kuo khawatirkan. Aku, aduh. Hanya seorang figuran saja. Yang paling penting sekarang adalah segera menemui Boss Tianjin Tech. Wah, bos ya. Bos Kuo, angin apa yang membawa Anda ke sini? Aku Dengga Bossy. Membuka perusahaan baru lagi di Tianrui Tower. Aku sengaja datang untuk memberi selamat, Bossy. Selamat ya. Terima kasih Bos Kuo, aku hanya partner di perusahaan ini. Oh, aku jadi semakin penasaran, siapa orangnya? Yang bisa membuat Bos Ye hanya mau menjadi seorang pemegang saham. Bisakah memperkenalkan kepada Kuo? Bos Kuo benar-benar ingin bertemu dengan bos misterius ini? Tentu saja tidak tahu Bos Ye. Mau membantu tidak? Baik, sekarang juga aku akan mengantar Bos Kuo untuk bertemu bos misterius ini. Bos Chen, aku bawa 2 tamu. Mereka ingin bertemu denganmu. Silakan masuk. Ayah, suara ini kenapa terdengar sangat familiar? Mari masuk dulu dan lihat. Chen Zuan, kenapa kamu di sini? Aku di sini tentu saja untuk bekerja. Apa kamu tidak dengar? Aku adalah bos dari Tianjin Technology. Bos Basi, siapa kamu ini? Bos ya. Kamu bercanda? Dia yang aku pecat. Hanya seorang bocah, kamu yakin? Mau bekerja sama dengan bocah ini? Chen Xuan adalah partner bisnisku. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran kecil. Jika lain kali kamu berani memfitnahnya lagi. Aku, Ye Yiqian, tidak akan membiarkanmu begitu saja. Bos Chen, sebelumnya Kuo salah lihat. Kalau begitu,
Aku, Chen 11, akan menginvestasikan 1 miliar untuk bekerja sama dengan Dianjin dalam mengembangkan proyek teknologi masa depan. Maaf, aku tidak tertarik. Chen Xuan, proyek teknologi masa depan ini sangat besar. Kamu sendiri tidak akan bisa mengerjakannya. Bos Ye, kamu percaya padanya? Seorang anak kecil. Apa yang dia tahu tentang keuangan? Bekerja sama denganku, Chen 11. Itu pilihan yang paling tepat. Aku percaya pada panel Chen Chen. Kalau Gen 11 teknologi tidak mampu, kerjasama kita selesai. Kamu baik. Bos Ye, demi anak kecil ini. Kamu rela melewatkan puncak keuangan minggu depan? Bosku, oh. Apa kamu mengancamku? Haha. Ini bukan ancaman. Aku hanya ingin berbicara baik-baik denganmu, Bos Ye. Puncak keuangan apa? Puncak keuangan yang diadakan oleh grup Tianlong. Katanya, akan ada investasi miliaran yang masuk ke Jiangcheng. Sebelumnya sudah bicara dengan Guo Zhenhai untuk hadir bersama. Bos Ye, aku rasa tidak perlu mengingatkanmu. Tanpa keluarga Kuo, hanya dengan grup Tianmei, akan sulit mendapatkan proyek investasi puncak. Saat itu, yang paling rugi mungkin adalah kamu. Apa keuntungan bagi keluarga Kuo dengan membatalkan kerjasama? Tanpa kamu, Ye Qian, keluarga Kuo tetap bisa bekerja sama dengan orang lain. Jika tidak bisa, aku juga tidak rugi. Justru kamu sudah menginvestasikan begitu banyak dana. Jika tidak dapat investasi dari puncak keuangan, kerugianmu mungkin lebih besar daripada aku. Guo Zhenhai, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Bicaralah langsung. Hahaha, sederhana. Pertama, proyek teknologi masa depan. Aku ingin ikut ambil bagian. Kedua, aku ingin membuat anak ini tidak bisa bertahan di dunia keuangan Jiangcheng. Tidak bisa bertahan. Chen Xuan, aku sudah bilang sebelumnya. Tidak ada yang bisa menolakku, Guo Zhenhai. Kalau begitu, investasi di puncak keuangan itu tidak perlu lagi. Ye Qian, kamu benar-benar rela untuk anak muda ini melepaskan investasi puncak keuangan? Ini tidak ada hubungannya dengan Chen Xuan. Aku merasa keluarga Kuo tidak layak dipercaya. Baiklah. Kita lihat saja nanti. Aku ingin melihat bagaimana kamu menjelaskan kepada para pemegang saham Tianmei Finance jika kehilangan investasi puncak keuangan. Siapa bilang tanpa keluarga Kuo, kami akan kehilangan investasi puncak keuangan? Dossier, perusahaan kami Dianjin Tech bersedia menjadi mitra Anda untuk meraih investasi puncak keuangan. Humph. Chen Xian, kamu tahu tingkat pertemuan seperti apa ini? Uang untuk mendirikan perusahaan saja. Dari investasi Ye Qian. Masih ingin ikut puncak keuangan? Hahaha, anak muda ini benar-benar sombong. Membuatku berubah pikiran tentangmu. Bos Ye, apakah ini benar mitra yang kamu pilih? Chen Fuan, aku tahu kamu bermaksud baik. Tapi persyaratan puncak keuangan terlalu tinggi, kita tidak bisa mencapainya. Bos Ye, percayalah padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Jika ini puncak investasi grup Tianlong, sebagai salah satu pemegang saham grup Tianlong, mendapatkan investasi seharusnya bukan masalah. Baik, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa mendapatkan perhatian grup Tianlong nanti. Oh ya, ingat untuk memperpanjang sewa Chenxi. Atau bulan depan, kalian harus pindah. Omong kosong. Tian Rui Property sudah sepakat dengan kami. Pergi. Kamu benar-benar ingin mengusir mereka? Untuk mengatasi lalat, hancurkan sarangnya. Seluruh gedung Tian Rui. Tidak butuh perusahaan keuangan kedua. Dasar anak kecil, menyusahkan Chen Xuan. Dan membawakan lawan yang merepotkan. Bisa mendapatkan perhatian Ye Qian. Ayah, APA Chen Xian mungkin. Adalah pacar gelapnya? Tokoh seperti Ye Qian tidak mungkin mengorbankan kepentingan perusahaan demi urusan pribadi. Chen ini pasti punya kelebihan yang luar biasa. Ceritakan detail tentang dia, aku ingin tahu. Anak muda Chen Xuan ini punya banyak bisnis di bawah kendalinya. Sepertinya aku meremehkannya, hanya Tian Yu Hotel saja. Dan Royal Business Ka, nilainya sudah sangat tinggi. Mungkin anak ini benar-benar bisa bersinar di puncak keuangan. Lalu bagaimana, ayah?
Kita tidak bisa hanya diam melihat. Chen Xuan menginjak-injak kita. Siapa yang suruh kamu bertindak tanpa berpikir? Oh ya. Bukankah kamu bilang dia pernah menyinggung? San Tianlang dari keluarga San? Ya, dia benar-benar tidak tahu diri. Keluarga San adalah orang terkaya di Jiangcheng. Bahkan San Tianlang berani dia singgung. Kalau begitu, kenapa kita tidak bekerja sama dengan keluarga San? Tenang saja, ayah. Aku akan segera menemui San Tianlang. Iya. Soal perpanjangan sewa yang disebut Chen Xuan tadi. Bagaimana pengaturannya? Jangan sampai ada masalah lagi. Ayah, tenang saja. Manajer Wang dari properti sudah lama berjanji padaku, tidak hanya memperpanjang kontrak 3 tahun, tapi juga memberi kita diskon. Bagus. Akhirnya ada kabar baik juga. Lihat, baru saja selesai bicara, manajer Wang sudah menelepon. Mungkin soal kontrak perpanjangan. Halo, manajer Wang, kontrak perpanjangan sudah siap ya? Baru saja dapat pemberitahuan dari atas, Chenxi Technology memperpanjang kontrak. Bulan depan kalian harus segera pindah. APA tidak memperpanjang kontrak dengan kami? Kenapa? Halo, manajer Wang. Ini Kuo Zhenhai. Apa yang sebenarnya terjadi? Kita selama ini bekerja sama dengan baik. Bos Kuo, aku juga tidak tahu detailnya. Tapi ini perintah langsung dari bos besar, kami hanya melaksanakan perintah, mohon pengertiannya. Ini lagi-lagi masalahmu, aku juga tidak tahu, ayah. Sekarang tidak ada pilihan. Cepat temui San Tianlang itu. Keluarga San juga salah satu pemilik Tian Rui Plaza. Mereka mungkin bisa membantu memperpanjang kontrak. Cepat pergi. Aku akan segera mengurusnya. Yang Master San, semua yang terjadi sebelumnya adalah kesalahpahaman. Saya minta maaf kepada Anda. Untuk kerjasama kali ini, Anda harus lebih membantu keluarga Kuo kami. Bisa membantu. Tapi saya punya syarat. Saya tertarik dengan Lu Mengyan, ingin menikahinya. Anda harus membuatnya setuju untuk menikah dengan Yang Master San. Itu adalah keuntungan besar. Keluarga Lu berani menolak? Orang tua Lu Dingguo itu tentu tidak akan menolak. Tapi si gadis nakal Lu Mengyan sangat tidak menghargai saya. Sifat Lu Mengyan memang sangat keras kepala. Jika dia tidak setuju, memang sulit diatur. Sulit itu urusanmu. Mendapatkan pengakuan dari keluarga San tidak semudah itu. Tenang Yang Master San, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Ngomong-ngomong Yang Master San, yang paling diperhatikan Lu Dingguo adalah pabrik obat warisan keluarga Lu, kita bisa. Saya memang tidak salah lihat. Kau memang kejam. Bekerja untuk Yang Master San, sudah seharusnya kau cukup paham. Setelah berhasil, sumber daya keluarga San bisa kau gunakan sesukamu. Terima kasih Yang Master San, saya akan segera mengatur. Yan, San Tianlang adalah putra orang terkaya San. Kau tidak akan rugi menikah dengannya. Tidak, saya lebih baik mati daripada menikah dengan orang yang tidak saya sukai. Jangan bilang padaku. Kau masih memikirkan Chen Xuan, si anak nakal itu? Aku bertahu kau, selama aku masih hidup, lepaskan saja. Ayah, Chen Xuan sekarang sudah berubah, tidak bisakah ayah memberinya satu kesempatan? Tuan, buruk, yang baru saja kita sepakati telah. Dire but Ola Guiwan Pharmaceutical, harga yang mereka working. Hanya setengah dari kita. Guiyuan Pharmaceutical. Dari mana mereka dapat dana? Tidak tahu, Guiyuan Pharmaceutical juga mendapatkan resep rahasia, mungkin segera akan menguasai pasar. Tuan, sapatlah carry selisih. Kalau tidak, keluarga Lu akan segera bangkrut. Warisan keluarga Lu akan hancur di Tiangong saya, Lu Dingguo. Paman Lu, lama tidak bertemu. Paman Lu, saya tahu Anda sedang kesulitan. Asalkan menikah dengan Yang Master San, keluarga San tidak hanya bisa membantu Anda merebut kembali pesanan, tetapi juga bisa menghidupkan kembali pabrik obat keluarga Lu. Kuo Xiaodong. Ini pasti ulahmu, kan? Paman Lu, kami benar-benar difitnah. Kami hanya bermaksud baik. Sekarang, pabrik obat Guiyuan mendapat investasi 1 miliar. Begitu mereka mulai memproduksi obat baru. Berapa lama lagi pabrik obat keluarga Lu bisa bertahan? Kuo Xiaodong San Tianlang. Kalian tidak tahu malu.
Kau juga bisa memilih untuk tidak menikah, tapi konsekuensi kebangkrutan keluarga Lu. Bisakah kau tanggung? Ayah, jangan seperti ini. Ya Nyan, keluarga Lu adalah hasil kerja keras beberapa generasi. Tidak boleh hancur di tanganku. Ya, ayah tidak berguna. Tapi pernikahan ini, Aku beri kau waktu 1 hari untuk berpikir. Besok saat ini, entah setuju menikah, atau tunggu saja keluarga Lu bangkrut. 1 hari ya. Tuan San. Ya Nyan, kau lihat sendiri, keluarga kita tidak bisa bertahan lagi. Baik. Aku akan menikah. Aku setuju menikah dengan San Tianlang. Anak yang baik. Ayah. Maafkan ayah. Asalkan bisa menyelamatkan keluarga Lu. Aku rela melakukan apa saja. Chen Xuan, maafkan aku. Mungkin kita memang tidak ditakdirkan bersama. ini adalah kontrak sewa hidup perkantoran 5A di Global Financial Center milik keluarga San. Ditandatangani untuk 3 tahun pertama. Cukup baik kan? Tuan San, sewa ini terlalu murah. Global Center Jiangcheng adalah ikon kota Jiangcheng. Sewa pasar tahunan minimal 50 juta. Jangan sungkan. Selain itu, Tuan Guo, ini adalah surat yang investasi 10 miliar yang disediakan keluarga San untukmu. Khusus untuk mendukung Chenxi Finance. Menghadiri konferensi puncak keuangan. Investasi 10 miliar. Tuan San, kau benar-benar orang yang beruntung bagi keluarga Guo. Dengan uang ini, gedung ini, aku ingin lihat bagaimana Chen Xuan Bisa melawanku. Semua dukungan sudah kuberikan. Jangan mengecewakanku. Kalau tidak. Tuan San, tenang saja. Ini bukan Chen Xuan? Kenapa pakaian untuk datang ke acara ini begitu sederhana? Permisi, lewat. What? Tahukah kamu ini tempat apa? Ini puncak keuangan grup Tianlong. Bisakah bos perusahaan kecil seperti kamu masuk? Tidak ada undangan. Jangan harap bisa masuk. Tuan, tolong tunjukkan undangan Anda. Saya bos Dianjin Teknologi, Chen Xuan. Saya datang untuk menghadiri puncak ini. Undangan saya ada di Bosye. Pals. Jangan bercanda. Hei, dia dulu bekerja untuk keluarga Kuo. Sudah saya pecat. Security, user penepu ini. Maaf Tuan, tolong pergi. Mendeteksi kedatangan host di lokasi konferensi keuangan. Apakah akan check-in? Check-in. Selamat, check-in berhasil. Mendapatkan 10% saham grup Tianlong. Ditambah hadiah check-in sebelumnya, saya sekarang memiliki grup Tianlong. 20% saham. Saya ulangi, saya datang untuk puncak ini. Jika tidak percaya, telepon saja Bosye. Maaf, Tuan, jika Anda tidak memiliki undangan. Tolong pergi. Kalau tidak, jangan silakan kami. Saya. Ya. Dia hanya penepu. Kalian habisi dia, pukul sampai cacat. Tanggung jawab saya. Kamu. Lepaskan. Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Bos Ning, orang ini ingin menyusup masuk. Saya sedang membersihkan untuk Anda. Dia bohong. Bos Ning, Chen Xian adalah bos Dianjin Teknologi, juga mitra saya. Kurang ajar. Dianjin Teknologi adalah tamu kehormatan yang diundang. Untuk puncak keuangan grup Tianlong. Siapa kamu? Berani menghalanginya? Maaf, Bos Chen. Kami tidak mengenali orang penting. Maaf, Chen. Tuan Chen, ini masalah penerimaan kami. Saya akan segera memecat mereka. Mohon dimaklumi. Maaf Tuan, jangan pecat kami. Berhenti. Ada apa, Bos Ning? Ini si Miwa. Dari awal sampai akhir ulahmu. Sekarang tinggal tepuk pantat. Lalu pergi. Di puncak keuangan, dia bilang. Tuan Chen penipu, makanya kami menghadapi. Tuan Chen. Bos Ning, maksudmu? Harus berlutut minta maaf ke Bos Chen? Kalau tidak, keluarga Kuo akan mundur dari puncak keuangan ini. Aku minta maaf sama si imut ini?
Tidak boleh. Kalau sang Tiang Lang tahu. Aku bahkan tidak bisa masuk puncak keuangan, pasti dia tidak akan melepaskanku. Bos Chen. Aku buta mata, tidak mengenal Gunung Tai. Anda orang besar berhati lapang. Maafkan aku. Lain kali kalau mau cari masalah, pakailah otak sedikit. Chen Xian. Aku tidak akan melepaskanmu, Direktur Chen. Di pangkat kali ini, banyak oli berkumpul. Tujuan Anda datang kali ini adalah urusan keuangan. Aku sudah janji ke bos Ye. Harus dapatkan investasi Tianlong Group untuk Dianjin Tech. Ini mungkin agak sulit. Ku dengar keluarga Kuo dapat investasi miliaran dari keluarga San. Mungkin mereka Akan menjadi pesaing terberat. Bos Ning, aku sementara tidak ingin membuka identitasku di Tianlong Group, agar tidak membuat mereka waspada. Anda jalankan saja prosedur kerja normal. mengerti. Kalau ada kebutuhan, hubungi aku kapan saja. Baik. Selamat datang di puncak keuangan. Mari kita sambut Presiden Chen Si-tech, Tuan Kuo Xiaodong, untuk memberikan pidato. Semua, Chenxi Finance didukung miliaran oleh keluarga San. Pasti akan menjadi panutan baru keuangan Jiang Cheng. Kurasa, perusahaan kecil sebaiknya tidak usah ikut-ikutan. Mengerikan, keluarga Kuo ditambah keluarga San. Ini kombinasi yang sangat dahsyat. Ya, siapa yang bisa menandingi mereka? Lebih baik kita lihat. Bisakah dapat sisa-sisanya saja? Terima kasih untuk... Pidato menarik dari bosku. Selanjutnya, mari sambut Presiden Dianjin Tech, Tuan Chen Xian. Chen Xuan, lihat ini. Inilah yang disebut kekuatan. Teknologi emasmu akan kujatuhkan suatu hari nanti. Yang ingin kami tunjukkan adalah teknologi emas kami. Proyek pertama sejak berdiri, teknologi masa depan. Keberadaannya pasti akan mendorong perkembangan pesat pasar keuangan. Setelah keputusan juri, mitra akhir untuk KTT keuangan ini adalah teknologi emas. Aku tidak terima. Dari segi modal, apa yang bisa dibandingkan teknologi emas dengan kami? Memang, kalian dari keluarga Kuo mengumpulkan modal miliaran. Sangat hebat, tapi konsorsium Tianlong kami tidak pernah kekurangan uang. Yang kami cari adalah masa depan yang nyata, bukan hayalan keuangan yang kosong. Dalam hal ini, Kamu tidak bisa menandingi teknologi emas. Bos Chen, saya dari grup Hanhai. Bisakah bekerja sama dengan Anda? Halo, halo. Hello, Bos Chen. Kami dari grup Yang Mei. Berharap bisa bekerja sama dengan Anda. Baik, Hello, Bos Chen. Saya dari grup Sang, harap Anda memberi kami kesempatan. baik, pasti. Chen Xian, Jangon Terlalu Sambang. Apa artinya dapat investasi? Lumayan besok akan memakai gaun pengantin dan menikah dengan San Tianlang. Apa katamu? Dibandingkan dengannya, kamu selalu yang kalah. Haha. Keluarga San adalah orang terkaya di Jiangcheng. Keluarga Kuo kami bersandar pada keluarga San. Masih bisa hidup makmur Kamu tunggu saja. Lihat Menyan memakai gaun pengantin. dan menikah dengan pria lain. Ha! Chen Xuan, janji padaku, kamu harus merawat dirimu dengan baik. Pantas saja hari itu Meng Yan terlihat aneh. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan Meng Yan menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Tuan, Nona sangat cantik. Ah, ini salahku yang tidak mampu, sampai harus mengorbankan kebahagiaan anakku. Ah,
Chen Xuan, kenapa kamu datang? Meng Yan, kamu benar-benar akan menikah dengan Santian Lang itu? Chen Xuan, pergilah. Ini adalah pilihanku sendiri. Siapa kau berani berbuat onar di sini? Butler. User dia. Siapa yang berani menyakiti Chen Xuan? Paman, Meng Yan tidak seharusnya mengorbankan diri. Untuk keluarga Lu. Pernikahan Yan Yan dan San Shao. Ini urusan besar dua keluarga kami, apa kau berhak ikut campur? Apalagi, tanpa keluarga San, keluarga Lu akan bangkrut. Kau ingin Yan Yan hidup bersamamu dalam kemiskinan? Jika aku bisa membantu keluarga Lu menyelesaikan semua masalah. Paman, bisakah kau setuju untuk membatalkan pertunangan? Ha, hanya dengan kau? Ya. Untuk Meng Yan, aku akan berusaha sekuat tenaga. Baik, jika kau benar-benar bisa menyelesaikan masalah keluarga Lu. Aku akan membatalkan pertunangan. Halo. APA. Aku segera ke sana. Kita minta gaji. Jika gaji tidak dibayar, kami akan mengosongkan pabrik obat. Minggar, pergi, biarkan aku masuk. Keuangan keluarlah, bayar gaji kami. Para pemimpin ngapain aja? Kalian bayar gaji. Kami butuh gaji untuk hidup. Ini salah satu masalah yang dihadapi pabrik obat kami sekarang. Ayo, lihat bagaimana kau menyelesaikannya. Mendeteksi tuan rumah memasuki area inti perusahaan obat berusia ratusan tahun. Aktifkan check-in. Check-in. Check-in berhasil. Selamat, tuan rumah mendapatkan resep rahasia istana. Pil 9 putaran musim semi, termasuk proses pembuatan lengkap. Dan skema perbaikan klinis modern. Nilai pasar melebihi 5 miliar. Jika gaji tidak dibayar, kami akan mengosongkan pabrik obat kalian. Semuanya, aku di sini untuk menyelesaikan masalah kalian. Kau, siapa kau? RH Rui? Aku tahu gaji kalian sudah tertunda beberapa bulan. Aku kesini hari ini untuk membayar gaji kalian. Mengapa kami harus percaya padamu? Aku akan meminta keuangan mentransfer uang sekarang. Dan setiap orang akan mendapat tambahan 1 bulan gaji. Benarkah? Bagus sekali. Akhirnya gaji dibayar. Bagus. Akhirnya gaji dibayar. Bagus. Akhirnya gaji dibayar. Hemph, uang saja tidak cukup. Yang kami butuhkan sekarang adalah obat yang bisa bersaing dengan Guiwan Pharmaceutical. Bagaimana kau menyelesaikan ini? Ha. Chen Xuan, ini adalah obat dari Guiwan Pharmaceutical. Baru dikembangkan, pil penambah darah dengan resep rahasia berusia ratusan tahun. Sekarang di media, obat keluarga Lu dikatakan tidak lebih baik dari plester palsu. Aku akui, danamu memang membantu kesulitanku saat ini. Tapi untuk mengalahkan Guiwan Pharmaceutical, kita butuh produk yang bagus. ini resep yang diberikan keluarga San padaku. Semua tingkat obat nasional. Dengan produk-produk ini, barulah pabrik obat kita punya dasar bertahan. Ah, Chen Xuan, sekarang kita. Apakah ada cara lain? Paman, aku punya resep, lihatlah. pil 9 putaran musim semi. Dari mana kau dapatkan ini? Benar. Ini resep rahasia istana yang sudah lama hilang. Hanya teknik memasukkan emas ke dalam pil ini sudah bisa mengalahkan Guiwan Pharmaceutical 10 kali lipat. Chen Xuan, jujurlah padaku. Resep ini dari mana? Paman, jangan tanya dulu asalnya, katakan saja. Apakah resep ini bisa membantu keluarga Lu mengalahkan Guiwan Pharmaceutical? Dengan resep ini, aku bisa membuat Guiwan Pharmaceutical tidak tahu era. Tapi syaratnya, resep ini harus asli. Cheng Xian, Profesor Wang akan memeriksa resep ini. Jika resep ini tidak valid, jangan salahkan aku. Memisahkanmu dan Yan Yan. Paman, tenang saja, resep ini tidak akan mengecewakan Anda. Produk sistem seharusnya berkualitas. Direktur, Tuan Chen, obat ini tidak hanya menyembuhkan anemia. Efeknya untuk pemulihan pasca operasi bahkan lebih menakjubkan. Nilai pasarnya setidaknya 5 miliar. Tuan Chen, tadi aku tidak tahu diri. Maafkan aku, terima kasih. Paman, jangan sungkan, kita semua keluarga. Tidak perlu terlalu formal. Benar-benar, keluarga, Paman tidak akan sungkan denganmu. Ayah, Paman, aku akan menambah investasi 1 miliar lagi untuk pabrik obat. Bagus, dengan tambahan dana ini.
Rencana perluasan lini produksi bisa dimulai. Paman, apa yang Anda janjikan padaku sebelumnya? Sekarang aku akan segera ke keluarga San untuk membatalkan pertunangan. Ini untukmu. Terima kasih. Sibuk seharian? Nggak ditawarin secangkir teh? Baiklah, masuk dulu sana. Oke. Chen Xuan, terima kasih sudah bantu keluarga kami. Selesain krisis ini. Kalau bukan kamu, aku beneran nggak tahu harus gimana. Meng Yan, cuma bantu sedikit kok. Nggak usah sungkan-sungkan. Buat kamu cuma bantuan kecil, tapi buat keluarga kami, ini adalah penyelamatan. Aku nggak tahu. Harus balas budi gimana? Kalau mau balas budi, Sayang, katanya jaminan 100% kan? Si tua bangka Ludingko itu. Berani-beraninya batalin tunangan. San, pasti ulah si Chen Xuan itu. Nggak tahu juga dia dapat resep rahasia dari mana. Pokoknya, aku harus dapetin Lu Meng Yan. Cariin cara, atau aku usir kamu dan bapakmu. Dari Jiang Cheng. San, gimana kalau bikin Chen Xuan hilang permanen? Asal dia mati. Lu Meng Yan mau nikah sama siapa lagi? Minarik juga. Rencananya gimana? Aku ingat, kan San punya. Jelenggang tinju jalap Tiana? Kalau Chen Xuan ikut tinju gelap, Terbunuh kecelakaan juga wajar kan? sekarang harga diri Chen Xuan minimal 1 miliar. Menurutmu dia mau ikut tinju gelap? Chen Xuan emang gak akan mau. Tapi kalau demi keselamatan Lu Meng Yan, masuk akal kan? Haha. Oke, kesempatan terakhir. Kalau gagal lagi, tahu akibatnya. San, tenang aja. Meng Yan, lihat nih. Tas baru Chanel ini cocok banget sama baju yang kamu pakai kemarin. Katanya, hari ini edisi terbatas. Yuk kita lihat. Tapi siang ini aku janji ketemu Chen Xuan. Bahas perluasan pabrik obat. Ayolah, sebentar aja. Lagian, kan kamu mau tunangan, harus beli baju baru dong. Ya sudah. Lihat tas Gasper berlian itu, kata sales. Tinggal satu lagi, coba sana. HM. Oh. Perutku tiba-tiba sakit, aku mau ke toilet dulu. Kamu pergi dulu saja. Lepaskan aku. Hei, Kalau mau menyelamatkan Lu Meng Yan, datang sendiri ke barat kota. Gudang tua. apa yang kau lakukan padanya? Jangan banyak bicara. Kalau tidak datang, bersiaplah untuk mengurus jenazahnya. Orang-orang yang kau pilih ini agak lemah. Tidak mungkin. Kok kamu bisa bertarung sehebat ini? Lepaskan Meng Yan. Kalau tidak, Chen Xuan, kalau kau berani bergerak lagi, aku akan membunuhnya. Chen Xuan, cepat pergi. Jangan pedulikan aku. aku tidak bergerak, Guo Xiaodong. Lepaskan dia. Sudah terlambat, San Shao. Sekarang hancurkan dia. Bagus, Chen Xian. Bukannya kamu jago bertarung? Coba lawan lagi. Ah, sayang, berani melawanku? Kau pikir kau pahlawan super? Hah? Chen Xuan, lepaskan dia.
Jangan pukul Chen Xuan. Rekam dan kirim ke media, bilang. Chen Xuan punya utang judi, kakinya dipatahkan. Jangan bergerak. Kalian dikepung. Kenapa ada tim penegak hukum? Kalian pikir aku bodoh? Kalau ada kasus penculikan, hal pertama yang harus dilakukan adalah melapor ke polisi. Chen Xian, Chen Xuan, kamu bagaimana? Meng Yan, jangan menangis. Aku sudah bilang. Aku akan melindungimu. Chen Xuan, Meng Yan. Kau sudah? bagaimana perasaanmu? Dokter bilang tulang rusukmu retak. Dan ada gegar otak ringan. Kamu merasa bagaimana? Bagaimana dengan San Tianlang dan Guo Xiaodong? Tenang saja. Mereka sudah masuk penjara. Akan dihukum sesuai hukum. Meng Yan, ada satu hal. Aku harus melakukannya sekarang. Bisa bantu ambilkan barang di saku aku? Apa? Apa ini? Waktu terjatuh di arena tinju gelap, yang ada di pikiran aku. Hanya kamu. Dulu selalu berpikir, tunggu sampai stabil dulu. Baru melamarmu. Sekarang baru sadar, hidup harus meraihmu. Meng Yan, aku mau tanya, mau nikah sama aku nggak? Mau. Salah kamu. Kalau bukan karena kamu bilang penculikan, bisa selesaikan masalah. Mana sampai kita dihukum seumur hidup? Aku mau tahu. Chen Xuan ini jagoan banget. Sun Xiao. Aku mana tahu. Papaku juga ditahan. Keluarga Sun Kira. Kali ini benar-benar hancur. Keluarga Sunmu sudah tamat. Apalagi yang mau sombongkan? Kamu. Kamu harus baik-baik sama dia ya. Papa, tenang saja. Aku akan baik sama Meng Yan seumur hidup. Mendeteksi host menyelesaikan milestone penting hidup. Aktifkan check-in. Yakin? Selamat check-in berhasil. Dapat sepasang anak kembar. Bodoh, ngapain kamu ketawa? Meng Yan, kamu tahu nggak? Kita bakal punya 2 anak nanti.